dan bagaimana submit artikel ke jurnal ilmiah. Perlu Bapak Ibu ketahui, kami di sini juga menyampaikan bahwa saya salah satu pengurus yang ada di jurnal Salatiga, yaitu jurnalnya Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Bapak Ibu, yang diberi nama dengan Trisala. Nah, di Trisala ini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan, kalau Bapak Ibu nanti membuat jurnal sudah jadi, jurnal mengikuti selingkungnya Trisala, Bapak Ibu bisa memasukkan jurnalnya ke Trisala dengan gratis Bapak Ibu, karena ini sudah dibiayai oleh APBD. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah nanti mengikuti pelatihan ini, kemudian Bapak Ibu sudah membuat jurnalnya, maka Bapak Ibu bisa memasukkan artikel yang Bapak Ibu buat itu ke Trisala. Tentunya dengan mengikuti selingkung yang ada di Trisala. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan keseluruhan, baik saya bahas dulu apa itu sebenarnya artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan suatu tulisan ilmiah berupa laporan atas temuan yang diperoleh setelah melakukan penelitian terhadap suatu objek, kemudian informasi yang diperoleh dikaji secara seksama, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuat sebuah PTK, sudah kita laporkan, maka kita bisa mengkonversinya. Dan tentunya ini nanti di dalam pengembangan apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam tulisan ilmiah itu Bapak Ibu terdiri dari yaitu judul, kemudian abstrak, ada pendahuluan, ada kajian pustaka, ada metodologi penelitian, ada pembahasan, ada simpulan, dan ada daftar pustaka. Nah, di dalam tulisan ilmiah, tentunya tulisan itu harus ditulis dengan format ilmiah. Kemudian ditulis dengan berpegang pada golden rule, yaitu accurate, brief, clear. Ditulis dengan ungkapan bahasa yang tidak mengandung sesat pikir. Ditulis secara transparan dan tanpa emosi. Ditelaah oleh pakar sebidang agar dapat dimengerti, diterima, dan digunakan oleh komunitas ilmiah bidang tersebut. Kalau kita lihat, maka di dalam jurnal ini, jurnal yang telah kita buat itu bisa diakses oleh publik. Nah, kemudian di dalam penulisan artikel ilmiah populer, maka kita harus memperhatikan etika di dalam artikel ilmiah. Bagaimanakah etika di dalam penulisan artikel ilmiah populer, Bapak Ibu? Bisa kita lihat, yaitu bahwa di dalam artikel ilmiah itu akan melahirkan karya yang orisinil, bukan jiplakan, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kesulitan bagaimanakah kita membuat suatu karya yang orisinil, bukan jiplakan. Kita boleh tadi seperti Bu Indah sampaikan, boleh ATM, amati, tiru, kemudian kita lihat di situ. Jadi bukan namanya ATM, itu tidak serta-merta memindahkan tulisan orang lain menjadi tulisan kita. Jadi amati, tiru, modifikasi.
Jadi tulisan itu, oh iya tulisannya seperti ini, maka saya akan membuat seperti ini. Karena tulisan yang dibuat oleh orang itu tidak sama dengan yang apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak sama dengan apa yang saya lakukan. Tadi juga dalam pemateri pertama dikatakan bahwa untuk best practice itu tidak sama dengan penelitian tindakan kelas. Kalau untuk penelitian tindakan kelas itu hanya dilakukan di kelas itu. Nah, maka di sini saya katakan inilah yang kita tidak bisa menjiplak karya orang lain. Karena mungkin apa yang dilakukan oleh Bu Amel sebagai guru BK ini tidak bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK yang lain dengan kondisi yang sama, itu tidak. Pasti kondisinya akan berbeda. Tetapi mungkin melihat, oh iya karyanya Bu Amel seperti ini. Karena Bu Amel itu juga akhir tahun kemarin Bapak Ibu sudah presentasi ilmiah dan selamat juga untuk Bu Amel dan Bu Retno. Kebetulan Oktober ini beliau juga naik pangkat. Selamat Bu Amel, Bu Retno. Karena karya-karyanya lolos sehingga bisa naik pangkat. Kemudian yang berikutnya, informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kadang-kadang kita itu menulis tidak cermat. Maksudnya cermat bagaimana? Tadi kita adalah ATM Bapak Ibu. Saya katakan ATM itu tidak jiplak. Tetapi Bapak Ibu kadang-kadang lupa di dalam menulis itu kurang cermat. Kurang cermatnya di mana? Kurang cermat di dalam menulis mungkin itu di dalam menulis tata kalimat, menulis bahasanya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, menulis tidak sesuai dengan ejaan, kita tidak memperhatikan SPOK-nya. Nah ini jadi Bapak Ibu perlu menulis secara cermat, kemudian Bapak Ibu juga perlu ketelitian, kemudian Bapak Ibu juga perlu menulis dengan tepat. Nah, dengan adanya menulis secara cermat, teliti, dan tepat, tidak mengharuskan atau membuat Bapak Ibu takut untuk melangkah. Bapak Ibu, di dalam menulis, jangan sekali-kali kita menjadi editor. Kalau kita menulis, ya sudah kita tulis saja. Nanti biar editornya orang lain. Kalau sudah selesai menulis, baru kita edit. Tidak sedang menulis, kemudian kita mengedit. Ini kebanyakan kita seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita itu menulis, wah tulisan saya jangan-jangan ini tidak bagus. Bapak Ibu tidak perlu berpikir ke sana. Apa yang panjenengan temukan, itulah yang dituangkan. Kemudian yang berikutnya, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Ini penting Bapak Ibu, karena kita sebagai guru, kita seorang akademisi, maka kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita tulis. Kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna. Jadi di dalam membuat suatu tulisan, kebermanfaatannya, tulisan-tulisan kita itu setidaknya bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru yang lain untuk menuliskan, misalnya Bapak Ibu menggunakan suatu metode tertentu atau menggunakan teknik tertentu, kemudian Bapak Ibu gunakan untuk membuat PTK, kemudian dijurnalkan tadi. Nah, di sini mungkin teknik, strategi, ataupun metode yang Bapak Ibu gunakan itu bisa digunakan, bisa diaplikasikan untuk bidang studi yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita desiminasi hasil penelitian kita, itu tidak harus dengan teman-teman yang sesama bidang studi. Jadi ini agar apa? Yaitu agar karya kita itu bermanfaat untuk masyarakat pengguna. Masyarakat pengguna itu siapa? Dalam hal ini adalah guru, kemudian
siswa kita dengan media atau strategi yang kita gunakan, bukan media, maaf, dengan metode, strategi ataupun teknik yang kita gunakan, itu memudahkan siswa untuk memperoleh pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian juga harus menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Maka ketika kita mengambil ataupun kita di dalam menulis, kita menyunting dari tulisan orang, maka kita pun harus di sini mencantumkan, oh ini adalah temuan orang, maka saya cantumkan nama beliau di tulisan saya. Artinya apa? Bahwa kita bukan plagiat, tetapi kita mengambil tulisan mereka, tulisan beliau-beliau itu yang sudah ditulis terdahulu, utamanya dalam penelitian, itu harus kita tuliskan, kita cantumkan dalam tulisan kita. Kemudian yang berikutnya, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah, antara lain plagiat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin memasukkan suatu tulisan kita ke jurnal atau ke apapun, itu akan dilihat plagiarismenya seberapa besar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu artikelnya sudah selesai, maka akan dites oleh Dewan Redaksi kira-kira tingkat plagiarismenya berapa, memenuhi syarat atau tidak. Sehingga nanti setelah diterbitkan, ini betul-betul karya asli, bukan karya ciplakan. Nah, yang berikutnya, manfaat menulis artikel ilmiah. Salah satu hal yang dapat membuat kita menjadi orang bermanfaat adalah saat tulisan atau artikel kita disitasi oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu, di dalam menulis artikel, kalau Bapak Ibu mengikuti lomba, biasanya panitia akan melihat berapa banyak tulisan Bapak Ibu yang mensitasi dari karya teman-teman Bapak Ibu yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu berkolaborasilah dengan teman-teman, kemudian tulisan-tulisan itu paling tidak itu dipublikasikan di perpustakaan masing-masing. Kalau itu sudah menjadi jurnal ilmiah, tentunya ini akan bermanfaat ke yang lebih luas lagi. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita sebagai seorang guru itu harus melakukan riset? Kita harus melakukan sebuah penelitian. Di dalam ketentuan, kalau kita ingin naik pangkat, Bapak Ibu, kita ingin naik pangkat. Aturan yang ada untuk saat ini, karena belum ada suatu perubahan, bahwa kita untuk naik pangkat yang dipersyaratkan itu adalah kita harus memiliki sebuah karya yang kita namakan dengan PTK, penelitian tindakan kelas. Dimulai kapan Bapak Ibu? Ketika dari 3D mau naik ke 4A. Kita sudah dituntut memiliki satu PTK. Yang lain boleh dari karya-karya yang lain. Boleh mungkin itu artikel yang dijurnalkan, boleh itu karya inovasi, atau boleh karya yang lain, tetapi dari 8 tadi, minimal 4 itu harus ada PTK. Kalau kita sudah memiliki PTK, enak sekali, tinggal kita konversi saja. Nah ini, mengapa melakukan suatu riset? Mengapa melakukan suatu penelitian? Mengapa penelitian tindakan kelas? Mengapa seorang guru itu hanya boleh melakukan penelitian tindakan kelas atau melakukan best practice, melakukan yang terkait dengan tupoksi kita? Ini tidak lain adalah
untuk membantu menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar. Jadi dengan melakukan penelitian, ini kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar. Misalnya, saya di dalam mengajar nilai anak-anak selalu rendah. Bagaimana strategi atau metode yang saya gunakan? Ini permasalahan-permasalahan saya. Kemudian permasalahan-permasalahan dalam penilaian. Kenapa di dalam melakukan penilaian saya selalu kesulitan di dalam mendiagnosa, dalam melakukan penilaian itu? Maka kita bisa menyelesaikannya dengan penelitian atau riset. Nah, kemudian kenapa kita melakukan riset? Tidak lain di sini, kita adalah cara untuk membangun pengetahuan yang baru. Jadi melalui penelitian, maka akan kita temukan hal-hal yang baru. Kemudian, melalui riset juga Bapak Ibu, kita bisa mempelajari satu topik dengan lebih dalam secara bertahap. Yang tadi dikatakan di dalam best practice misalnya, di dalam best practice. Di dalam best practice ada tindak lanjut. Tidak hanya berhenti di satu topik saja, tetapi kita bisa mengembangkan ke topik yang lain. Demikian juga dengan penelitian ataupun artikel, karena best practice itu juga bisa dibuat setelah selesai best practice-nya, bisa dibuat artikel yang dimasukkan di jurnal ilmiah. Nah, Bapak Ibu, selain itu, kita tidak mungkin bisa menulis tanpa kita membaca. Jadi kunci untuk bisa menulis itu kita harus banyak membaca. Maka orang yang bijak mengatakan, kalau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Kalau ingin dikenal dunia, maka menulislah. Nah, kalau seseorang terbiasa membaca, jadi terbiasa membaca berbagai artikel ilmiah di jurnal nasional maupun internasional, ini akan menambah wawasan kita. Jadi kita akan terbiasa, oh iya, saya akan menulis di jurnal. Jurnal A yang akan saya ikuti, maka saya juga harus membaca jurnal-jurnal yang ada di, saya ingin memasukkan di artikel di sebuah jurnal, maka saya harus membaca jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh, artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan ke Trisala, tentunya Bapak Ibu juga harus membaca artikel-artikel ilmiah yang sudah terbit di Trisala, mengikuti selingkung yang ada di jurnal Trisala. Jadi dengan melakukan riset, kita terbiasa untuk membaca berbagai artikel ilmiah. Kemudian yang berikutnya, dengan riset atau dengan penelitian, ini lebih memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan menghargai sumber daya yang ada. Bapak Ibu, dengan penelitian jelas. Karena di dalam penelitian itu, oh iya, berusaha menafsirkan apa yang diperoleh dari penelitian tadi. Setelah ditafsirkan, saya mengevaluasi apa yang menjadi temuan saya. Kemudian di situ menghargai sumber daya yang ada. Nah ini kalau kita melakukan penelitian, semuanya bisa kita peroleh. Kemudian yang berikutnya, berlatih memanfaatkan struktur bahasa dan memperkaya kosakata. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa di dalam penulisan artikel ilmiah, maka menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Menggunakan ejaan-ejaan sesuai dengan ejaan, kalau itu ditulis dengan bahasa Indonesia, tentunya dengan menggunakan ejaan EYD yang benar. Berikutnya Bapak Ibu, di dalam tahap riset, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita melakukan brainstorming tentang topik.
Tadi Bu Titik sudah banyak sekali bagaimana cara menemukan sebuah topik. Cara menemukan sebuah topik, tadi Bu Christine juga menyampaikan, Bu, banyak sekali ide saya, Bu, tetapi bagaimana menemukan topik itu. Nah, di sini Bu Christine bisa brainstorming tentang topiknya. Jadi, boleh dengan teman-teman, boleh yang ada di grup-grup mana, ini tentang topik yang akan Bapak Ibu lakukan. Penelitian Bapak Ibu menulis jurnal, menulis artikel itu tidak harus dilakukan secara individu, boleh dilakukan dengan lebih dari satu orang. Apakah itu juga akan dinilai? Dinilai Bapak Ibu. Jadi di dalam penulisan artikel yang ditulis tidak secara individu itu juga bisa dinilai. Jadi brainstorming dulu tentang topik. Kemudian yang kedua, membuat sebuah perencanaan. Nah, kalau kita menulis PTK, tentunya kita juga sudah membuat suatu schedule apa yang akan kita lakukan. Langkah awalnya apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana, setelah pelaksanaan refleksinya bagaimana. Nah, semua kita tuangkan di dalam sebuah rencana. Jadi kita harus setelah brainstorming, kita membuat sebuah perencanaan. Nah, setelah membuat sebuah perencanaan, maka kita perlu mencari data-data yang diperlukan untuk menulis karya kita, untuk melakukan penelitian kita. Nah, setelah ini semua kita lakukan, data sudah kita peroleh, maka kita menulis draft hasil penelitian. Draft kita tulis, kita baca ulang, mungkin ada yang perlu disempurnakan, maka kita ada di tahap revisi draft. Ya, jadi saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana tahapan riset. Yang pertama brainstorming, membuat perencanaan, mencari data yang diperlukan, menulis draft hasil penelitian, kemudian yang berikutnya adalah merevisi draft. Nah, kalau kita sudah membuat sebuah PTK atau membuat laporannya sudah selesai, sudah direvisi, sudah jadi, maka kita akan mengkonversi atau menyusun artikel ilmiahnya. Jadi Bapak Ibu dengan satu tindakan, yaitu melakukan penelitian tindakan kelas. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, dengan melakukan satu kali penelitian, maka kita bisa memperoleh dua karya. Dua karya apa Bapak Ibu? Satu tadi, Bapak Ibu sudah membuat laporannya dalam bentuk PTK, laporan penelitian tindakan kelas. Nilainya 4. Kemudian menyusun artikel ilmiah, ini nilainya kalau diterbitkan oleh jurnal nasional yang terakreditasi, nilainya 3. Kalau diterbitkan oleh provinsi, nilainya 2. Kalau itu diterbitkan oleh kabupaten kota, nilainya 1. Nah, artikel ilmiah terdiri dari 10 sampai 15 halaman. Jadi Bapak Ibu, PTK yang mungkin tebal, mungkin bisa lebih dari 100 halaman PTK panjenengan, itu harus diringkas menjadi 10 sampai 15 halaman. Terdiri dari apa saja Bapak Ibu? Yaitu terdiri dari judul, kemudian terdiri dari abstrak, kemudian pendahuluan,
kajian pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana membuat yang berhalaman-halaman itu tinggal 10 ataupun 15 halaman. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya sudah memiliki PTK. Nanti ada waktu tersendiri Bapak Ibu untuk melaksanakan kerja mandiri, maka tolong nanti Bapak Ibu PTK yang sudah dibuat dikonversi ke artikel ilmiah dengan tulisan-tulisan yang ada. Nah, di sini tadi yang pertama adalah ada judul dan identitas penulis. Yang Bapak Ibu buat, di sini saya berikan salah satu contoh PTK yang dihasilkan oleh Ibu Erni Aida dari SMP Negeri 2 Tuntang. Ini menulis upaya meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran kontekstual berbasis lembar aktivitas materi teorematika Pitagoras. Mungkin di dalam PTK-nya Bapak Ibu itu dilengkapi dengan kelas, dilengkapi dengan tahun, dilengkapi dengan semester. Tetapi di dalam penulisan judul artikel ilmiah itu bisa dihilangkan, tahun bisa dihilangkan, kelas bisa dihilangkan, semester bisa dihilangkan. Sehingga di dalam judul itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu kaku Bapak Ibu, kalau itu di dalam artikel ilmiah populer. Jadi ini judulnya. Upaya peningkatan hasil belajar. Identitas penulis. Jadi Bapak Ibu setelah menuliskan judul, maka Bapak Ibu harus menuliskan identitas penulis. Identitas penulis ditulis tanpa menggunakan gelar. Ditulis tanpa menggunakan gelar. Kemudian Bapak Ibu dari instansi mana, ditulis instansinya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu menulis jika pembaca perlu menghubungi Bapak Ibu. Maka di sini perlu dituliskan juga alamat email Bapak Ibu. Jadi ini adalah cara yang pertama. Cara yang pertama, tuliskan judul dan identitas penulis. Itu saya lihat kok Bapak Ibu sudah banyak yang ngurek-ngurek. Sudah banyak yang menulis ya Bu Indah ya, karena sudah punya PTK di tangan sehingga langsung dikerjakan ini Bu Indah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menuliskan judul dan identitas penulis, maka saatnya Bapak Ibu kita membuat sebuah abstrak. Bagaimanakah membuat abstrak yang baik di dalam jurnal atau di dalam artikel? Ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jumlah kata antara 75 sampai 200 kata dalam satu paragraf dan dengan spasi 1. Apa yang tertuang Bapak Ibu? Ketika kita menuliskan 75 sampai 200 kata ini, isinya di dalam abstrak adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian Bapak Ibu juga tinggal mengambil dari yang Bapak Ibu tulis. Di sini tidak perlu Bapak Ibu tulis latar belakang, tidak perlu. Kalau di dalam laporan PTK, di dalam pembuatan abstrak, ini ada latar belakang, tujuan, kemudian ada metode, hasil penelitian, saran dan simpulan. Jadi ada 5 yang ditulis. Tetapi kalau itu di dalam artikel
ilmiah, abstraknya hanya ada ini. Jadi tujuannya tinggal kita ambil saja dari PTK yang sudah kita tulis. Kemudian yang kedua, metode juga kita tinggal mengambil dari laporan penelitian tadi, metode yang kita gunakan apa. Kemudian hasil penelitian, hasilnya apa, kemudian saran yang Bapak Ibu berikan apa. Nah, kemudian di dalam abstrak itu juga harus ada kata kunci atau istilah teknis yang bisa ditemukan pada judul. Jumlahnya antara 3 sampai 5 kata kunci. Jadi kalau tadi kita memiliki judul seperti ini, berarti kata kuncinya apa Bapak Ibu di antaranya? Di antaranya ada hasil belajar, kemudian ada motivasi, kemudian ada di sini kontekstual, kemudian mungkin ada teorema Pythagoras. Ini adalah merupakan kata-kata kunci yang diambil dari judul yang berjumlah antara 3 sampai 5 kata kunci. Nah, ini contoh dari abstrak Bapak Ibu. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan bla 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 bla. Ini berarti adalah tujuannya. Oke, kalau tadi judul diambil biar kaya Bapak Ibu untuk pengetahuan Bapak Ibu, judul tadi kita ambilkan dari teman yang ada di Tuntang. Ini saya ambilkan judul dari guru SMP yang lain, yaitu SMP Negeri 3 Banyu Biru, yang mana ini masih dalam satu kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang. Nah ini cukup jelas Bapak Ibu. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran konstekstual berbasis lembar aktivitas materi teorema Pythagoras pada peserta didik ini. Jadi ini kita juga tinggal mengambil dari PTK yang sudah kita buat. Kemudian tadi yang berikutnya adalah metode penelitian. Ini metode penelitiannya. Penelitian dilaksanakan di SMP negeri dengan subjek penelitiannya adalah ini. Penelitian ini terdiri dari 3 siklus. Ini dari penelitian sampai ke sini, ini adalah metode penelitiannya. Kita ambil dari bab 3 Bapak Ibu. Ini kita ambil dari bab 3. Kemudian yang berikutnya hasil penelitian. Ini kita ambil dari bab 5. Tinggal copy paste ke sini. Apa yang kita temukan di situ. Apa yang kita temukan di situ. Nah, setelah itu, nah ini hasil belajar, ini rata-rata seperti ini, sebesar ini. Kemudian di situ, ini mungkin bisa ditambahkan saran tadi Bapak Ibu, saran. Saran juga tinggal mengambil dari saran yang sudah Bapak Ibu tuliskan di yang sudah Bapak Ibu tulis di PTK yang tadi atau PTS yang sudah ditulis tadi. Jadi cukup mudah nih Bapak Ibu. Jadi untuk membuat abstrak itu tidak perlu sulit-sulit. Nah ini untuk kata kuncinya tadi yang sudah saya sampaikan. Ada hasil belajar, ada motivasi, ada pembelajaran kontekstual, ada lembar aktivitas, semuanya itu adalah diambil dari judul. Nah, Bapak Ibu, di dalam isi tadi selain abstrak, ada pendahuluan. Pendahuluan kita ambil yaitu ringkasan bab 1. Bab 1 kita ringkas Bapak Ibu.
bab 1 kita ringkas, di dalam bab 1 ada apa saja? Ada latar belakang, kemudian ada masalah, kemudian ada pemecahan masalah, ada tujuan penelitian, kemudian di situ ada manfaat penelitian. Ini kita ringkas di bab 1. Jadi ringkasan bab. Subbab itu dihilangkan. Subbab dihilangkan. Kemudian tampilkan latar belakang praktis dengan teoritis atau kebijakan-kebijakan. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat masing-masing satu paragraf. Ya, jadi ini rumusan masalah satu paragraf, tujuan satu paragraf, manfaat satu paragraf. Kemudian yang berikutnya kita tuliskan isi pendahuluan ini 15% dari keseluruhan jurnal, yang mana kurang lebih 1,5 sampai 2,5 halaman. Jadi untuk pendahuluan ini Bapak Ibu 15% dari keseluruhan isi. Kalau kita jabarkan dalam halaman, berapa kira-kira? Kira-kira 1,5 sampai 2,5 halaman. Ini untuk pendahuluan. Kemudian yang berikutnya, kajian pustaka. Ini juga kita hilangkan. Ini kan kita ambil dari bab 2, Bapak Ibu. Kita ambil dari bab 2. Tidak kita tulis lagi di sini bab 2. Jadi karena hilang tadi. Nah, untuk kajian pustaka boleh ada subbagian, tapi tidak usah ada penomoran. Jadi langsung, ada subbab boleh, tetapi tidak boleh ada penomoran. Kemudian yang kedua, upayakan subbab subbab terkait dengan judul. Jadi judulnya apa? Masing-masing itu ada di subbab. Kemudian yang ketiga, isi dari landasan teori dan kajian pustaka atau hasil penelitian terdahulu ini kurang lebih 20% dari keseluruhan artikel jurnal. Jadi untuk ini ya sekitar isi itu sekitar 20%. Kemudian yang berikutnya, rasional. Mengapa tindakan yang diambil dapat meningkatkan hasil tersebut? Berikut penjelasannya. Jadi Bapak Ibu ini harus menjelaskan rasional dari apa yang panjenengan tulis. Apa yang Bapak Ibu tulis. Jadi mengapa tindakan yang diambil dapat meningkatkan hasil belajar. Kalau tadi ya dalam judul tadi adalah hasil belajar. Dan tentunya harus disertai dengan penjelasan ini terkait dengan kajian pustaka. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian Bapak Ibu sama, ini juga tidak ada kita tuliskan bab. Ini sebenarnya kita ambil dari bab 3. Untuk metode penelitian ini juga berbentuk paragraf. Jadi berbentuk paragraf. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan bla 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 dengan subjek penelitian kelas bla 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 bla. Nah, ini. Nah, karena berbentuk paragraf berisi hal-hal yang penting seperti pendekatan penelitian yang digunakan apa pendekatannya. Kemudian subjek penelitian dan objek penelitian cukup 1 paragraf. Kemudian prosedur penelitian termasuk metode pengumpulan data dan instrumen. Kemudian analisis data. Ini juga semuanya kita ambil dari bab 3. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat ulang, tetapi cukup mengambil dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di PTK. Yang berikutnya, terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan yang kalau itu di dalam PTK ada di bab 4.
Hasil penelitian dan pembahasan kurang lebih ini 4-6 halaman. Isinya berupa paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Ini pun kita mengambil meringkas dari yang sudah Bapak Ibu tuliskan di hasil penelitian. Yang berikutnya setelah menuliskan hasil penelitian, kita juga harus membahas. Pembahasan harus berisi pemaknaan hasil dan pembandingan dengan teori atau hasil penelitian yang relevan. Jadi Bapak Ibu mungkin di dalam menulis, Bapak Ibu menemukan sebuah teori bahwa jika menggunakan bla 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 maka akan meningkatkan hasil belajar. Nah, itu ada teorinya, dikaitkan Bapak Ibu. Dikaitkan dengan yang sudah ditulis tadi. Kemudian yang berikutnya, penulisan tabel tidak terputus lengkap dalam 1 halaman. Judul tabel diletakkan di atas tabel, posisi center, spasi tabel 1 tanpa space after or before paragraph. Ini di dalam penulisan tabel. Jadi tidak bisa nggih Bapak Ibu, misalnya tabel ada di halaman ini, kemudian di halaman 5 misalnya, atau halaman 6 misalnya, kemudian penjelasannya ada di halaman 7, itu tidak bisa. Jadi harus lengkap dalam 1 halaman. Kemudian yang berikutnya, jika sudah disajikan dalam tabel, tidak perlu disajikan kembali dalam grafik. Demikian juga sebaliknya, pilih salah satu saja metode penyajian data dalam hal ini, apakah itu hanya tabel saja ataukah grafik saja. Kalau itu menjelaskan hal yang sama. Jadi misalnya Bapak Ibu menjelaskan tentang peningkatan hasil belajar. Pada siklus 1, hasil belajar sudah Bapak Ibu tuangkan di dalam tabel, maka cukup tabel saja yang dituangkan. Kalau itu dituangkan dalam grafik, cukup dituangkan dalam grafik saja. Jadi tidak perlu tabel dan grafik ini dituliskan. Karena apa Bapak Ibu? Kita kembali. Tujuan kita menulis artikel tadi terbatas oleh halaman Bapak Ibu, kita tidak bisa terlalu banyak kita menyajikan. Maka kalau dalam laporan apakah ini boleh? Boleh. Disajikan dalam grafik, setelah itu diperjelas, disajikan dalam tabel, kemudian diperjelas menggunakan grafik, boleh. Tetapi kalau itu di dalam artikel yang akan diterbitkan di jurnal, cukup salah satu. Cukup salah satu. Nah, yang berikutnya yaitu penutup. Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu tuliskan di dalam penutup? Penutup di sini berisi tentang simpulan dan saran. Masing-masing 1 paragraf berisi temuan penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, saran yang mendukung manfaat. Nah, Bapak Ibu, dalam penutup, ini kita ambil dari bab 5. Jadi, saya sebagai tim penilai PAK, Bapak Ibu, saya kalau menilai PTK, melihat simpulan dan saran, ini saya lihat dari bab 1 sampai bab 5, apakah ini runtut, saya lihat di sini. Dalam penelitian, tujuan penelitian ini akan menjadi tujuan penelitian yang kita sajikan di bab 1 itu akan menjadi kesimpulan di dalam penelitian kita. Jadi jawabannya.
Kemudian saran di bab 1 ada manfaat penelitian. Maka ini menjadi rujukan untuk menulis saran. Nah, kalau misalnya tujuan penelitiannya itu ada 2, maka di dalam simpulan ini juga hanya ada 2, tidak boleh ada 3. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam nanti akan dibahas tersendiri pada saat Bapak Ibu dalam pelatihan ini juga nanti mungkin ada satu materi yaitu penulisan karya tulis ilmiah. Jadi sama dengan Bu Titi tadi, saya tidak akan mendahului sesama biskota, tidak boleh mendahului, sesama pemateri tidak boleh saling mendahului. Jadi nanti juga akan disajikan oleh pemateri yang berikutnya. Ini tentang penutup. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam penulisan artikel atau jurnal, artikel yang diterbitkan di jurnal juga harus ada daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka, minimal jurnal ilmiah dan sumber buku terbitan 10 tahun terakhir. Bapak Ibu, di dalam melakukan penelitian, rujukan daftar pustaka yang paling kuat itu adalah dari jurnal ilmiah, dari hasil penelitian orang lain. Kemudian juga bisa didukung dengan teori-teori yang bersumber dari buku. Ketentuannya terbitan 10 tahun terakhir. Kenapa 10 tahun terakhir? Kenapa penelitian? Biasanya penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang up to date. Ya, temuan-temuan yang up to date. Bagaimana cara penulisan daftar pustaka? Jika dari buku, maka ini namanya adalah Amelia Sari Kesuma. Maka ditulis Kesuma dulu nama belakang, diberi tanda koma, kemudian Amelia, diberi tanda titik. Diterbitkan kapan buku itu? Buku itu diterbitkan tahun 2013. Jadi Bapak Ibu, saya ulang, di dalam menuliskan daftar pustaka yang dari buku, itu nama belakang dituliskan dulu, baru nama depan, dan ada tanda koma, kemudian diakhiri tanda titik, kemudian tahun penerbitan buku. Diakhiri tanda titik lagi, dituliskan dengan huruf miring, judul buku, terbitan atau karya dari Amelia Sari. Nih, menyusun PTK itu gampang. Kemudian koma, Jakarta, kemudian titik 2, penerbitnya adalah Esensi. Ini kota tempat penerbitan, bukan Esensi Jakarta, tetapi Jakarta, titik 2, Esensi. Nah, kalau itu diambil dari internet, bagaimana Bapak Ibu menuliskannya? Menuliskannya sama, yang ini juga ditulis seperti ini tadi. Nama belakang, koma, nama, titik, tahun, titik, kemudian judulnya, kemudian http:/media, ekonomis.com, kapan diunduh, Bapak Ibu bisa mencantumkan. Jadi ini perlu betul-betul dipahami Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau itu dari jurnal, bagaimana penulisannya? Penulisannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ditulis oleh 3 orang. Ya, ditulis oleh 3 orang, tidak, maka ditulis
Kalau itu 3 orang, ditulis semuanya. Ditulis semuanya. Judul juga ditulis, kemudian di sini diambil dari jurnal mana, kemudian volume berapa, diterbitkan kapan. Ini adalah cara-cara penulisan daftar pustaka. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat. Tadi saya menyampaikan di awal bahwa saya merupakan salah satu pengurus di artikel jurnal ilmiah, yaitu Trisala. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau submit ke jurnal Trisala. Ini alamatnya. Jadi ini alamat jurnal Trisala. Bapak Ibu sudah punya karya, mungkin dari hasil pelatihan kita hari ini nanti dicoba Bapak Ibu disubmit ke Trisala. Nah, Bu, bagaimana hasil saya nanti, apakah ini benar atau salah? Sesuaikan saja dengan selingkung Trisala. Sesuaikan dengan selingkung Trisala. Nanti akan diedit oleh tim Trisala. Perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, jurnal Trisala ini sudah ber-ISSN, baik yang cetak maupun yang online. Sehingga ketika saya menulis jurnal di Trisala, saya ajukan untuk naik ke 4D, itu dinilai 2, Bapak Ibu. Sudah dinilai 2. Jadi di sini maaf, saya ulang Bapak Ibu. Nah ini, jadi Trisala. Jadi kalau kita membuat sebuah tulisan dalam bentuk jurnal ilmiah, tadi saya sudah menyinggung sedikit berapa nilainya. Kalau itu nasional terakreditasi, itu nilainya 3. Kemudian untuk tingkat provinsi nilainya 2, kabupaten 1. Nah, untuk Trisala, ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, dinilai 2 Bapak Ibu, yang pada saat saya membuat di dupak saya tuliskan 1 di situ. Ternyata oleh panitia atau tim penilai pusat, itu dinilai 2. Jadi Bapak Ibu, ini berbagi pengalaman, sekarang itu naik pangkat lebih mudah jika dibandingkan dengan dulu Bapak Ibu. Artinya apa? Sekarang kita ada di kabupaten kota. Kalau kita ingin naik pangkat sampai pada 4D, setelah itu baru oleh tim pusat. Nah, ketika saya dari 4A ke 4B itu sudah pusat. Ke 4B dengan 4C juga sama sampai 4D saya itu semuanya pusat. Tidak ada, saya belum mengikuti aturan yang baru yang seperti sekarang. Jadi tadi di awal saya sampaikan, saya naik pangkat ke 4B itu cukup lama Bapak Ibu. Saya naik ke 4A itu tahun 98. Kemudian karena ketidaktahuan saya apa yang harus saya perbuat, akhirnya saya baru tahun 2009 itu bisa naik pangkat ke 4B. Dan itu ketika itu juga masih ada keleluasaan Bapak Ibu. Jadi keleluasaan saya apa? Saya tidak harus membuat, kalau sekarang publikasi dibatasi. Kalau sudah membuat PTK, sudah dijurnalkan, sudah hanya boleh 2 publikasinya. Ketika saya tidak demikian. Ketika saya masih boleh, saya punya 1 PTK, saya buat artikel ilmiah populer, saya terbitkan di koran dinilai, saya terbitkan di jurnal ilmiah juga dinilai, saya buat buku, saya konversi ke buku, ini juga dinilai. Jadi 1 karya sudah menghasilkan banyak, tetapi sekarang tidak. Nah, kebetulan dan tidak ada persyaratan saat itu Bapak Ibu, saya harus membuat PTK, tidak ada. Jadi ketika saya naik ke
B itu saya hanya menggunakan 3 buku saya yang lolos BSNP pada tahun 2007. Jadi saya membuat buku pelajaran ekonomi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kebetulan lolos BSNP sehingga saya memperoleh nilai 15. Untuk naik ke 4B saya hanya butuh nilai 12. Maka saya langsung lolos. Saat itu berbarengan dengan Pak Sabtono. Pak Sabtono juga ada di sini. Jadi saya selalu berbarengan dengan beliau ketika 4B bareng dengan Pak Sabtono. Nah, kemudian yang ke-4C, karena saya sudah tahu caranya, Bapak Ibu, begitu 2008 saya sudah menemukan caranya, PAK saya 2008, 2009 naik ke 4C, maaf 4B, kemudian 2009 saya mulai melangkah, saya target Bapak Ibu, saya membuat karya-karya lagi. Nah, mulai tahun 2009 saya menulis PTK dan menulis jurnal, menulis artikel ilmiah, itu yang saya gunakan untuk naik pangkat ke 4C. Demikian juga untuk ke 4D. Ke 4D ditambah dengan buku. Kebetulan saya kepala sekolah, sehingga saya membuat buku tentang kepemimpinan kepala sekolah. Jadi itu sedikit pengalaman saya, karena nanti sesi berikutnya, sesi kedua, di pelatihan sesi kedua nanti saya akan berbagi ilmu bagaimana kita bisa cepat naik pangkat. Jadi bagaimana caranya kita bisa naik pangkat cepat dan segera menjadi guru jenderal. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan presentasi saya. Jadi di sini ada maaf. Jadi di sini ada Bu Indah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana meringkas atau mengkonversi sebuah PTK atau PTS menjadi artikel ilmiah populer. Saya kira itu, monggo kalau ada ini, saya hanya sharing, mungkin teman-teman sudah terbiasa untuk menulis yang lebih dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi sharing Bu Indah, monggo kalau ada Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Ibu DRA Juliati Kamelia Atmojo MPD yang telah memberikan materi tentang konversi PTK dan artikel ilmiah ya dari dari PTK atau PTS. Dengan penjelasan yang sudah luar biasa juga Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, amin, membawa kesuksesan teman-teman juga nanti mengikuti jejak-jejak ibu-ibu yang luar biasa dan super hebat ini Bu. Dengan membagi waktu yang kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai pemerintah dan masih bisa sempat menulis banyak karya yang luar biasa itu Bu. Mudah-mudahan kami bisa terinspirasi, termotivasi ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu peserta diklat kali ini masih ada kesempatan untuk sharing, untuk diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu peserta yang akan sharing atau memberikan pertanyaan atau bahkan memberikan tambahan materi, dipersilahkan, monggo yang akan menyampaikan siapa dulu? Bisa angkat tangannya. Oh ya, siapa? Bapak Lo ya? Bapak Lo silakan dibuka mic-nya ya. Kali ini kita juga
3 penanya dulu yang akan kita awali. Bapak Loh Ketut, dipersilahkan. Loh Ketut Terawati. Oh, Ibu Loh. Ya. Oh, maaf, Ibu Loh Ketut. Nggih, maaf. Perkenalkan, nama saya Loh Ketut Terawati dari SMA Negeri 1 Rendang, Karangasem. Begini Bu, kami sebagai guru yang mengajar, guru bahasa Indonesia, sebenarnya sudah sih ada materi-materi baik buku dan lain sebagainya, LKS juga yang menjelaskan masalah ilmiah. Yang ingin saya pertanyakan, saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia masih kurang jelas. Tadi Ibu sudah memberikan materi yang begitu banyak bermanfaat untuk saya pribadi, begitu juga rekan-rekan kami semuanya. Tetapi di dalam saya menyampaikan materi untuk membedakan antara karya tulis ilmiah dengan sebuah artikel ilmiah, itu kadang-kadang saya masih belum bisa terlalu prinsip memberikan ciri untuk membedakan atau karakteristik antara karya tulis ilmiah dengan artikel ilmiah. Begitu Bu. Mungkin mohon penjelasannya lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Ibu Loh Ketut yang luar biasa pertanyaannya. Mungkin itu bisa mewakili kita ya sebagai peserta di sini. Itu mungkin sama juga jadi pertanyaannya, bagaimana membedakan atau apa perbedaan antara karya tulis ilmiah dan artikel ilmiah. Mau dijawab langsung Ibu Yuli? Ya, monggo Ibu Yuli bisa langsung menjawabnya. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Bu Niluh dari Karangasem. Kalau bicara tentang Karangasem kita teringat betul ya Bu. Iya betul. Ada di Karangasem ya. Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Gianyar. Oh Gianyar. Ya Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah ikut di kegiatan kita. Tadi pertanyaannya bagaimanakah membedakan antara artikel ilmiah dengan karya tulis ilmiah. Artikel ilmiah dengan karya tulis ilmiah. Bapak Ibu, di dalam kalau itu artikel ilmiah, kalau artikel itu adalah diterbitkan di jurnal. Kalau artikel ilmiah berarti terbitnya di jurnal ilmiah. Sedangkan artikel bisa juga diterbitkan di mana, Bapak? Di media-media. Populer. Tentunya bahasanya juga beda. Sekarang banyak sekali artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu publikasinya bisa melalui jurnal ilmiah ataupun kita bisa melalui media yang lain, koran misalnya, majalah misalnya, maka kita buat artikel ilmiah populer. Sedangkan karya tulis ilmiah, kalau karya tulis ilmiah itu bentuknya bisa macam-macam Bapak Ibu. Jadi karya tulis ilmiah bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk diktat, bisa dalam bentuk modul, bisa dalam bentuk artikel itu sendiri, bisa dalam bentuk best practice. Itu adalah perbedaan antara artikel ilmiah dan karya tulis ilmiah. Jadi tentunya ingin menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk buku, maka kita harus mengikuti bagaimana aturan-aturan di dalam pembuatan buku.
ada aturan-aturannya. Jadi untuk karya tulis ilmiah, karya tulis KTI, KTI, dalam bentuk penelitian misalnya, penelitian tindakan kelas yang ditulis dalam bentuk laporan, maka di situ tergolong ke dalam karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah ini bisa dipublikasikan, jadi bisa dibuat dalam bentuk jurnal, dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk diktat, bisa dalam bentuk best practice, dan bisa dalam bentuk yang lain. Itu adalah karya tulis ilmiah. Mungkin itu nanti ada teman yang bisa menambahkan, karena Bu Niluh ini guru bahasa Indonesia, tentunya juga sama Bu, saya di SMA atau di SMP Bu? Bu Niluh? Mungkin buka mikrofonnya Bu. Mic-nya dibuka Bu Niluh. SMA Negeri 1 Rendang Bu. Oh, SMA 1 Rendang. Jadi di SMA ya Bu. Jadi saya juga punya pengalaman Bu, ketika saya mengawali bekerja, saya sebagai guru bahasa Indonesia juga. Jadi saya sebagai guru bahasa Indonesia, hanya saja saat itu karena saya memulai karier itu dari D1 Bapak Ibu, saya mengajar di SMP dengan ijazah D1 Bahasa Indonesia sama dengan Bu Niluh. Kalau di SMA ya tentunya beda. Jadi itu jawaban dari saya antara artikel dan karya tulis. Jadi nanti bisa yang lebih rinci lagi, bagaimana menuliskannya di masing-masing karya tulis itu. Itu Niluh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yuli yang telah bisa memberikan penjelasan. Mudah-mudahan Bu Niluh bisa lebih paham lagi. Jadi untuk bahasa Indonesia, kebetulan saya juga guru bahasa Indonesia, itu kan di kelas 11 ada penulisan karya ilmiah, ya itu di KD-nya. Kemudian yang di kelas 12 itu ada penulisan artikel, seperti itu Ibu. Jadi mungkin saya juga bisa bertanya juga kepada Ibu bahwa seperti skripsi, tesis, disertasi itu masuk KTI ya Ibu ya, karya tulisnya. Nah nanti kalau itu termasuk tadi PTK, PTS itu KTI, karya tulis ilmiahnya. Nah nanti kalau dibuat laporannya dimasukkan ke dalam jurnal atau dikirim ke media baik cetak maupun elektronik itu bisa sebagai artikelnya, begitu nggak Ibu? Jadi itu perbedaannya ya, mungkin yang saya tangkap dari Ibu seperti itulah, begitu ya dari Bu Yuli. Mudah-mudahan kita lebih paham lagi. Jadi nanti ketika kita membuat PTK itu sudah ada karya tulisnya, kemudian nanti kita buat laporannya ada artikelnya, berarti ada nilai tambahnya gitu ya, nilai plusnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Mungkin dari yang lain, peserta yang lain yang akan bertanya, monggo dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu peserta yang akan mengajukan pertanyaan, dari mana? Oh iya, Bapak I Gusti lagi ya. Ya, yang tadi di sesi pertanyaan, dari materi yang pertama tadi juga mengajukan pertanyaan, karena ini belum ada yang bertanya, kami persilahkan kepada Bapak I Gusti untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Pak Gusti. Terima kasih Ibu Moderator, dan selamat siang, selamat sehat semuanya. Ibu Yuliati sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, itu sebagai inspirasi saya untuk bisa berkarya. Yang saya tanyakan di sini adalah ada dari teman sana adalah bagaimana membedakan jurnal, itu ada jurnal tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan ada jurnal terakreditasi. Nah, di sana yang ada jurnal, jurnal ini dipakai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Ini jurnal belum terakreditasi. Yang terakreditasinya itu seperti apa jurnal itu, Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Monggo Ibu langsung saja ya. Jadi perbedaan antara jurnal kabupaten, provinsi, nasional, dan jurnal terakreditasi. Monggo Ibu Juli bisa Terima memberikan kasih. penjelasannya. Terima kasih Bu Endah. Iya. Saya yakin ini pasti ada pertanyaan tentang ini Bu Endah. Dan ternyata kita MGMP Bahasa Indonesia ya Bu ya. Walaupun sekarang saya sudah tidak mengajar Bahasa Indonesia, mengajarnya ekonomi Bapak Ibu. Jadi karena S1 saya ekonomi. Jadi baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apakah itu jurnal yang terakreditasi nasional, provinsi, ataupun kabupaten. Jadi Bapak Ibu, di dalam jurnal nasional terakreditasi nilainya itu 2. Jadi di dalam jurnal yang terakreditasi Bapak, itu di dalam jurnal sudah memenuhi akreditasi di dalam jurnal. Jadi tidak mudah kita untuk memasukkan di jurnal yang terakreditasi. Dan ini mungkin sedikit informasi juga promosi sedikit, bahwa jurnal Trisala ini sedang persiapan akan mengajukan ke akreditasi Bapak, sehingga nanti nilainya bisa 2, nasional. Nah, di situ bagaimana di dalam jurnal yang terakreditasi. Tentunya sudah terakreditasi, di dalam jurnal itu pasti ada tulisan Bapak Ibu, ada tulisan jurnal terakreditasi. Jadi terakreditasi itu mudahnya kita mencari di halaman cover, kalau belum itu jelas tidak. Kemudian terakreditasi karena apa? Di dalam jurnal itu Bapak Ibu untuk terbit secara nasional jelas. Kemudian di dalam jurnal itu juga ada apa ya? Penyunting, apa namanya? Mitra bestari ini juga dari ahli-ahli. Demikian juga untuk yang provinsi. Untuk yang provinsi itu juga sudah ada mitra bestarinya, itu ada aturannya Bapak. Jadi di situ berapa persen mitra bestari yang ada di dalam jurnal tersebut. Jadi 60% biasanya itu mitra bestarinya berasal dari perguruan tinggi. Jadi nanti ada, ini akan saya share nanti di grup, perbedaan-perbedaan antara, karena saya tidak persiapan di sini untuk di slide saya. Nanti akan saya, ini kan ada grupnya ya Bu Endah ya. Jadi ada ini nanti akan saya share Pak. Ya, ada grupnya Bu. Ya. Ada grupnya, nanti akan saya share di situ. Perbedaan antara nasional, provinsi, dan kabupaten. Tetapi secara ringkas tadi saya sampaikan bahwa untuk yang nasional itu mitra bestarinya berapa, provinsi itu dari mitra bestarinya itu biasanya 60%. Jadi 60% editornya itu dari perguruan tinggi. Jadi dari perguruan tinggi. Nah, kenapa yang tadi saya matur untuk Trisala itu sudah bisa masuk dinilai 2 karena mitra bestari di Trisala ini juga profesornya ada berapa ya? Ada 4 atau 5 profesor sebagai penyuntingnya. Jadi sebagai penyuntingnya itu ada 5 atau berapa, nanti saya agak lupa. Tetapi itu menjadi kriteria tersendiri. Jadi nanti untuk perbedaan-perbedaannya di situ. Jadi kalau Bapak memasukkan ke dalam jurnal, tolong Bapak Ibu yang ada di grup ini, biar jurnal Bapak Ibu dinilai, maka Bapak Ibu harus memperhatikan pertama kali penerbitnya, lembaga yang menerbitkan. Ketika lembaga yang menerbitkan itu individu, kan banyak sekali ya Bapak Ibu, penerbit-penerbit indie itu tidak bisa dinilai. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya kemarin waktu mengajukan 4D tahun 2018 itu 2 jurnal yang saya masukkan, 1 Trisala, yang 1 bukan Trisala. Yang bukan Trisala tidak dinilai karena apa? Lembaganya tidak jelas. Apalagi masuk provinsi, masuk ini enggak.
Jadi yang berikutnya dilihat dari isinya, Pak. Dilihat dari isi yang di situ. Isinya itu tidak hanya berisi dari satu kota itu. Ya, jadi dari satu kota saja, misalnya terbitan Salatiga yang menulis di jurnal itu hanya Bapak Ibu guru yang ada di Salatiga. Ini tidak, tetapi sudah ada ketentuan berapa provinsi, berapa kabupaten kota itu ada. Maka Bapak Ibu nanti lihat, kalau ingin memasukkan ke dalam jurnal lihat dulu. Jadi di situ ternyata isi juga dilihat. Jadi oh ini kota, ini provinsi, ini terakreditasi. Oke, jadi dari penulisnya juga, maka di Trisala itu paling-paling yang penerbit dari penulis dari Salatiga itu hanya sedikit. Jadi hanya 4 atau berapa, karena kita selalu 10 itu Bapak Ibu. Kemudian kita penuhi 3 dari kabupaten, bukan kabupaten, provinsi yang lain. Nah ini maka Pak Gusti, kesempatan Bapak untuk memasukkan ke jurnal kami. Jadi untuk memasukkan ke jurnal kami, karena tadi kami persiapan untuk ke jurnal terakreditasi. Ya, jadi lihat isinya ya Pak, kemudian dilihat itu penilai ini nanti sudah tahu. Kalau Bapak ingin memasukkan, dilihat dulu itu tadi penyuntingnya berapa, penyuntingnya ada di mana. Sebenarnya pernah saya tanyakan ke LIPI, saya tanya karena waktu ngurus ISSN Jurnal Trisala, kebetulan saya sendiri ngurus ke LIPI, itu saya tanyakan apa toh bedanya untuk nasional, provinsi, dan kabupaten. Yang namanya sudah ISSN, itu ya sudah semua sama. Tidak melihat lembaganya. Ternyata di dalam aturan, di dalam penilaian PAK, itu ada aturan. Ya, jadi saya janji nanti Pak Gusti akan saya share untuk perbedaannya. Tapi itu tadi sebagai gambaran saja. Ya, sebagai gambaran. Itu ya Pak. Jadi, mudah-mudahan itu mungkin nanti ada teman yang dari grup ini bisa membantu saya. Ya, terima kasih, itu jawaban saya Bu Indah. Terima kasih kepada Ibu Yuli, tadi sudah menyampaikan perbedaan terutama yang jurnal terakreditasi sudah dijelaskan begitu luas. Mudah-mudahan bisa lebih paham Pak Gusti. Nanti tadi pesan dari Ibu Yuli kalau kita mau masukkan artikelnya untuk lebih selektif jurnalnya tadi, kita lihat dari covernya di sana sudah terakreditasi atau belum begitu. Oke. Terima kasih Bu Yuli, mudah-mudahan bisa membawa pencerahan. Nah, ini ada satu lagi yang mau menanyakan rekan Bu Yuli sendiri ini ya, yaitu Ibu Retno Giyanti. Monggo Ibu Retno dipersilakan. Monggo Bu Retno. Ya, makasih. Mau menanyakan kepada Ibu Yuli. Ini tadi mengenai syarat untuk penulisan kata kunci. Di situ dituliskan 3-5 kata kunci. Kemudian dari contoh yang tadi itu ada, saya melihatnya ada beberapa kata, itu lebih dari 7 kalau saya hasil belajar, motivasi pembelajaran, kontekstual, lembar aktivitas. Jadi itu kalau menurut saya itu ada 7 kata. Nah, bagaimana Bu Yuli kalau seperti ini? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi antara kata kunci yang tadi Bu sampaikan yaitu 5 kata kunci, tapi Bu Retno membaca dalam contoh ada 7 ya Bu Retno ya, ada 7 kata kunci. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu. Akan saya share untuk yang presentasi saya ya. Adik.
di dalam penulisan artikel itu sebentar kok ini ada kendala. Jadi di dalam penulisan artikel kalau misalnya di situ ada motivasi belajar. Motivasi belajar bukan ditulis sendiri, bukan dianggap dua Bu Retno, tetapi motivasi belajar itu merupakan satu kesatuan. Hasil belajar ini juga satu kesatuan. Jadi tidak dihitung hasil belajar itu hasil sendiri, belajar sendiri, tidak demikian. Tetapi dihitung satu, jadi hasil belajar itu dihitung satu. Kemudian yang kedua, di dalam tadi yang Ibu tanyakan, jadi yang bisa kita lihat, Bu Retno menghitungnya jangan hasil belajar dihitung dua, tetapi itu dihitung satu. Bu Retno ngitungnya apa saja yang ada di dalamnya, mohon maaf. Bu Retno, yang dihitung apa saja Bu Retno? Hasil satu, belajar satu. Nah, itu yang membuat jadi banyak itu karena Ibu menghitungnya hasil belajar sendiri, hasil sendiri, belajar sendiri. Jadi hasil belajar itu satu. Kemudian motivasi belajar itu juga satu, maka menjadi dua. Saya kira itu nggih. Jadi untuk penulisan abstrak, kata kuncinya itu seperti itu, Bu. Jadi tidak sendiri-sendiri dihitungnya. Jadi dari judul tadi tidak sendiri-sendiri. Itu jawaban saya, Bu Indah. Monggo. Ya, terima kasih, Ibu. Mungkin saya menambahkan sedikit, yaitu tentang frasa ya, Bu. Ya, istilahnya di dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata, ada frasa gitu. Jadi frasa, kalau itu termasuk frasa, dihitung satu kata kunci. Ya, gitu. Ya, jadi bukan terpisah subjek predikat atau predikat objeknya, itu kan tidak. Tetapi itu dalam bentuk frasa dihitung satu kata kunci. Meskipun dalam frasa itu terdiri atas beberapa kata, begitu, mungkin seperti itu, Bu Retno, atau ada yang perlu masih agak ganjal begitu, boleh monggo. Sudah cukup, terima kasih atas penjelasannya. Oh ya, berarti bisa diterima ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, Bu Indah. Ini Bu Retno sedang sakit, mudah-mudahan. Mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kembali, Bu, bisa beraktivitas gitu, Memang ini akhir-akhir banyak yang agak terganggu, tapi mudah-mudahan sedikit sajalah gitu. Itu satu, nanti ada kenikmatan yang lain. Dalam kondisi kita masih ikut loh, Bu. Ini apa enggak luar biasa ini. Iya, masih semangat begitu, Ibu, ya. Mudah-mudahan membawa kesuksesan dan kemanfaatan ilmu-ilmunya itu bisa betul-betul bermanfaat, Ibu. Terima kasih Bu Retno dan Ibu Yuli. Ini tadi sudah ada 3 penanya. Kita sekarang sudah memasuki waktu, yaitu pukul 12 kurang. Masih ada waktu, Ibu. Masih bisa, ya, Bu, ya? Kita beri kesempatan lagi, kita nanti selesai untuk ini istirahat nanti pukul 12. Monggo Bapak Ibu yang mau sharing atau mau bertanya lagi, dipersilahkan untuk mengangkat jari tangannya. Monggo. Atau mungkin sudah. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya sudah cek-cek, ternyata tidak ada yang mengawaikan tangan, melambaikan tangan ya, Ibu. Sudah cukup jelas. Terima kasih Ibu Yuli yang hari ini sudah memberikan
materi tentang penulisan artikel ilmiah atau istilahnya tadi konversi dari PTK atau PTS menjadi sebuah artikel ilmiah. Yang Ibu Yuli juga sudah menawarkan kepada kita, apabila Bapak Ibu akan masukkan ke dalam jurnal yang sebentar lagi terakreditasi, yaitu ada di jurnal Trisala, yang mungkin termasuk Ibu Yuli sebagai editornya, begitu, atau masuk dalam redaktornya di sana, maka kita bisa mungkin akan mendapat fasilitas yang istimewa, begitu. Akan Begitu ya, memperoleh Bu, ya. dengan Iya. catatan mengikuti selingkungnya Oh Trisala. iya, begitu. Jadi itu yang menjadi utama adalah kita tidak boleh lepas atau keluar dari apa yang sudah menjadi ketentuan atau selingkung di dalam Trisala tersebut. Oke, Bapak Oke. Ibu, demikianlah Itu kayaknya, materi. maaf Bu, kayaknya Bu Ya. Christine mau bertanya itu, Bu Christine. Oh, nggih. Oh, nggih, monggo Bu Ya. Christine, masih ada waktu untuk Ya, mohon maaf bertanya. Ibu, ini Nggih. singkat saja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya ingin bertanya Bu, untuk persyaratan rentang waktu antara pelaksanaan penelitian dengan waktu untuk publikasi pada jurnal. Jadi batas waktu saya boleh mengusulkan artikel saya untuk diterbitkan di jurnal itu untuk penelitian maksimal tahun berapa, Pak? Bu, begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Christine. Monggo Ibu Yuli. Jadi batas waktu atau rentang waktu dari PTK menjadi jurnal untuk bisa dikirim untuk menjadi artikel untuk dikirim ke jurnalnya atau yang bisa dinilaikan nantinya. Monggo Ibu Terima kasih Yuli Bu Christine bisa mengingatkan terbantu. saya, Bu Christine. Ini tadi mau saya sampaikan, Bu Christine. Terima kasih mengingatkan, karena ini penting sekali, penting sekali. Bapak Ibu, ketika kita mempublikasikan karya kita dalam bentuk artikel, misalnya Bu Christine tahun 2020 membuat sebuah PTK. PTK sudah digunakan untuk kenaikan ke pangkat berikutnya. Tetapi PTK Bu Christine ini belum digunakan, belum diterbitkan, belum dibuat artikelnya. Maka tahun 2021 Bu Christine boleh menuliskan atau mengkonversi PTK itu menjadi artikel, dimasukkan ke jurnal. Untuk kapan? Untuk tahun 2021. Ketika Bu Christine nanti menilaikan, maka PTK yang sudah dinilaikan tadi dilampirkan. Karena kalau tidak dilampirkan, maka artikelnya tidak bisa dinilai. Ya, jadi ketika kita membuat PTK, misalnya 1 tahun kemarin kita membuat 2 buah PTK, dua-duanya belum kita jurnalkan, maka itu bisa kita buat jurnalnya tahun ini. Jurnalnya bisa kita buat tahun ini. Dan Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, tidak boleh kita memasukkan 2 karya dalam 1 volume, dalam 1 kali penerbitan. Ini tidak boleh. Maka itu nanti akan dicoret, Bu. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi mungkin artikel yang 1 kalau seperti di Trisala itu terbitnya pada bulan April, Agustus, dan Desember. Bu Christine bisa yang artikel semester 1, PTK semester 1 dimasukkan di bulan April. Yang berikutnya dimasukkan di bulan Agustus atau di bulan Desember. Nah, ketika Bu Christine memasukkan di bulan Desember dan belum keluar jurnalnya, masih proses cetak, tetapi jurnal itu pasti akan diterbitkan, maka Bu Christine boleh meminta loanya, meminta surat keterangannya bahwa akan terbit pada bulan Desember. Nah, ini sudah cukup, nanti dilampirkan di dalam PAK. Di dalam PAK bisa dinilai untuk 2021 yang penilaiannya pada tahun 2022. Gitu ya Bu Christine? Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga perlu bertanya seperti itu. Tadi saya lupa Bu.
Padahal Ya, saya ya. ingin menyampaikan, ternyata Bu Christine mengingatkan saya. Terima kasih sekali, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut kalau misalnya PTK-nya itu belum dijurnalkan, tidak ada kata-kata terlambat. Ayo jurnalkan sekarang, ya dijurnalkan sekarang. Pasti dinilai dengan catatan tadi, mengikuti yang ada tadi. Provinsi itu diterbitkan oleh perguruan tinggi, diterbitkan perguruan tinggi kan juga nilainya 2 ya Bapak Ibu. Jadi kemudian yang tadi saya matur, diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang jelas, misalnya organisasi profesi, misalnya PGRI ataupun ID atau apapun, itu memiliki jurnal, maka itu namanya diterbitkan oleh organisasi profesi. Organisasi profesi dianggap 2 misalnya, ketika kapan? Ketika tadi isinya kita lihat di dalamnya dari mana saja. Kemudian dinas pendidikan seperti Trisala itu kan dinas pendidikan. Kemudian perguruan tinggi. Itu ya Bu Christine. Ya. Bisa. Terima kasih sekali Bu Yuli atas penjelasannya, sangat jelas. Iya. Terima kasih Bu Christine, Ibu Yuli, sungguh hebat dan luar biasa bahwa kita itu kadang-kadang memang ingatnya itu setelah ada diingatkan tadi ya Bu ya, itu wajar. Tapi Bu Christine betul-betul itu bisa memberikan pengingat yang luar biasa juga itu ya. Nah, baik Ibu Yuli yang sudah memberikan, berarti ini saya juga mungkin bertanya juga bahwa pernah saya masukkan jurnal, hanya saja sampai dengan PAK tahunan itu belum terbit, setelah berlalu gitu, maka baru terbit. Itu bagaimana? Apakah bisa dinilaikan pada periode yang berikutnya? Jadi kalau mungkin teman-teman banyak yang belum pirsa nggih, termasuk diantaranya Bu Endah mungkin nggih. Padahal kalau itu sudah sudah pasti terbit, itu kan bisa meminta tadi LOA tadi, meminta surat keterangan. Tapi ternyata saat itu lupa juga apakah ini bisa dinilaikan karya kita. Nah, yang pernah saya peroleh Bapak Ibu, bahwa kalau karya itu belum pernah dinilaikan untuk kenaikan pangkat berikutnya, itu masih bisa dinilaikan. Masih bisa dinilaikan. Jadi bukan terlupakan karena memang terbitnya belakangan. Seperti Trisala itu yang terbit bulan Desember, ini baru naik cetak. Nah, padahal ini sudah mulai penghitungan PAK. Penghitungan PAK. Nah, ini masih memungkinkan untuk dinilaikan, Bu. Masih memungkinkan untuk dinilaikan karena belum pernah digunakan. Gitu. Dinilaikan, terima kasih Ibu Yuli. Nah, demikianlah Bapak Ibu materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli yang tadi sudah diawali bahwa kalau kita menjadi penulis yang baik, diawali dengan pembaca yang baik. Seperti itu ya Bu ya. Dan itu memang juga kalau kita kutip apa yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Maka menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramudia Anantatur. Mudah-mudahan bisa memberi motivasi kepada kita untuk jadi penulis. Sebenarnya kan ada saja yang akan ditulis, hanya kadang-kadang tadi kita akan memulainya dari mana, apa, bagaimana, dan seterusnya. Nah, dengan penjelasan tadi, baik itu dari Ibu Titi yang pertama tadi, kemudian Ibu Yuli, mudah-mudahan nanti kita akan bisa menelorkan tadi ide-ide yang ada di kepala menjadi sebuah tulisan dan itu akan membawa keabadiannya. Terima kasih Ibu Yuli, mudah-mudahan Ibu juga diberi kesehatan, dokternya segera selesai, yang pasti adalah ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya dan baik itu untuk di dunia maupun di akhirat kita nanti ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Ibu Yuli berpamitan dipersilakan. Terima kasih Bu Endah, teman-teman yang tergabung di dalam tim, Pak Sarjono,
Pak Sabtono, Bu Amel yang ngurusi dari awal sampai akhir, kemudian Bapak Ibu yang hari ini berkenan hadir. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang panjenengan Bapak Ibu terima hari ini bisa bermanfaat, kemudian Bapak Ibu bisa segera naik pangkat, Bapak Ibu sebelum purna ataupun pada saat purna nanti menduduki jabatan tertinggi, yaitu bisa mencapai di 4E. Insya Allah saya dan Bu Titi akan memperoleh itu, dan semoga diikuti oleh teman-teman yang lain, dan mohon doanya mudah-mudahan apa yang menjadi doa dari Bu Indah dan teman-teman, saya segera bisa menyelesaikan sekolah saya, sehingga ilmu yang saya peroleh juga lebih bermanfaat ke yang lain. Saya akhiri, terima kasih sudah berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Tetap kita jaga kesehatan, tetap kita jaga protokol kesehatan, kita selalu jaga imun, tidak keluar kalau tidak penting, tetapi tetap kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ibu Yuli. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan banyak ulasan, banyak penjelasan yang mudah-mudahan akan sangat bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu peserta diklat virtual kali ini, bahwa kita sudah masuk pada pukul 12.00 untuk WIB ya, waktu Indonesia Barat, yang kita sudah saatnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan untuk kegiatan mandirinya dimulai dari pukul 13 kembali, yaitu praktik penulisan best practice dan penulisan laporan PTK, yang PTS, PTK, yang besok juga bisa akan baik presentasi itu secara singkat maupun bisa melalui chatting ya dan sebagainya, atau melalui grup dan sebagainya. Mungkin dari panitia ada yang akan disampaikan kepada Bapak Sabtono atau Ibu Amel atau Pak Sarjono, monggo. Mbak Amel. Saya mboten Bu Indah, sudah cukup. Terima kasih banyak. Okay. Dari Pak Sabtono mungkin? Sampun Bu. Pak Sarjono sebagai pemimpin redaksi bisa apa yang akan disampaikan? Cukup Bu, cekap nih, cekap. Cekap Bu. Oh, cekap. Oke. Berarti kali ini kita tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta diklat virtual. Cara efektif penulisan karya ilmiah, artikel ilmiah dan karya inovasi.